Pemirsa, dua selebriti yang tengah berseteru, yaitu bintang sinetron Diah Permatasari dan desainer Kanaya Tabita. Perseteruan mereka yang dimulai ketika Kanaya Tabita merasa kecewa saat melihat foto Diah Permatasari dalam iklan sebuah produk pelangsing tubuh menggunakan pakaian rancangannya. Dan menurut Kanaya, Diah tidak pernah meminta izin darinya terlebih dahulu untuk menggunakan foto dirinya dalam balutan pakaian milik Kanaya itu untuk iklan. Masalah ini mencuat sejak bulan lalu saat Kanaya Tabita mengajukan Tawa ya. Begitu aku kan orangnya suka penasaran gitu ya, kalau nggak dapet gue pengen dapat gitu. Akhirnya dapet juga. Della Puspita dan Joki resmi pacaran tanggal 3 Agustus yang lalu. Sejak itu, Della dan Joki semakin lengket dan kasmaran. Kalau dulu kan kayaknya cuek aja mau ngapa-ngapain, cuek, tapi begitu udah punya pacar terus ngerasain kasih sayang gitu kayaknya kayak serba was-was gitu kalau masih jauh. Aduh ngapain ya, kira inget aku nggak ya, aduh malu nih. Suka cemburu saya. Suka cemburu karena dia artis mungkin ya, saya kan orang mahasiswa aja gitu ya. Ya terus ya dia suka digosipin sama siapa-siapa gitu kan ya, saya cemburu. Cemburu itu kan tanda dari saya cinta dia mungkin ya. Menurut Joki, statusnya dengan mahasiswa terkadang menimbulkan masalah dalam menjalin hubungan dengan Della. Kadang-kadang minder juga ya, tapi ya pede aja lah. Semua orang ya karena dia artis, saya jelek, dia cakep, saya jelek kan. Kebalik. Ya terus saya kan masih mahasiswa, dia udah bekerja gitu ya. Ya kita beda, ada perbedaan ya, tapi ya mungkin perbedaan itu yang bikin saya makin penasaran sama dia mungkin. Terus gak sebel gitu sama dia. Jangan kayak musuh jauh-jauhan gitu. Ih kamu tuh siapa aku sih gitu. Saya malu katanya. Ya udah. Lantas bagaimana dengan urusan waktu? Apakah Joki dapat mengimbangi kesibukan Della sebagai artis? Colong-colong waktu ya, colong-colong waktu. Ya kadang kalau dia lagi break saya kesini, pas saya istirahat saya kesini. Saya kadang-kadang ya ke rumah dia mungkin ya. Waktu itu kan waktu kita baru jadian, waktu kamu liburan ya, waktu dia liburan kuliah gitu, jadi enak aja dia bisa sering nengokin aku, atau kalau bisa aku lagi break syuting kita ketemu di mana gitu. Tapi begitu dia udah masuk kuliah kayaknya aduh pusing gitu ya, sama-sama sibuk, tapi kita tetap jalin coba deket lewat telepon, by phone terus gitu kayak sekarang ini dia pulang kuliah gitu nyempetin datang ke sini. Seneng deh. Dalam banyak hal diakui Della ia lebih dewasa dibanding Joki. Maklum, usia Della lebih tua 2 tahun dari Joki. Saat ini Della berusia 21 tahun, sementara Joki baru 19 tahun. Saya lebih suka cewek yang lebih tua ya. Ya kan kalau yang lebih muda kayak anak kecil ya, saya main-mainin aja gitu. Kalau cewek yang lebih tua kan ya kayaknya seimbang sama saya gitu. Tapi kita balance ya, kadang-kadang ya saling sharing lah, kadang dia kasih masukan aku. Oh enggak, aku dewasa terus kan? Nah, kadang-kadang dia kayak anak kecil juga gitu. Wow. Ya pusing-pusing kayak kemarin itu dia bilang sakit ya, capek ngantuk lapar lah, minta disuapin apa gitu ya. Loh, itu kan manja kan wajar ya sama pacarnya. Dalam hal usia itu apakah bagi Della tidak menjadi kendala? Yang jadi beban sekarang itu mungkin ya, karena aku lebih tua, jadi susah juga jadi ngimbangin sama yang sekarang lebih muda, terus manja banget, childish banget. Kalau yang pacar aku dulu kan jaraknya minimal 2 tahun di atas aku gitu. Sekarang dapat yang 1 tahun di bawah aku kayaknya kayaknya shock dulu gitu. Pemirsa, berikut kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun tim redaksi Cek dari Cek. Pemirsa, dua selebriti yang tengah berseteru, yaitu bintang sinetron Diah Permatasari dan desainer Kanaya Tabita. Perseteruan mereka yang dimulai ketika Kanaya Tabita merasa kecewa saat melihat foto Diah Permatasari dalam iklan sebuah produk pelangsing tubuh menggunakan pakaian rancangannya. Dan menurut Kanaya, Diah tidak pernah meminta izin darinya terlebih dahulu untuk menggunakan foto dirinya dalam balutan pakaian milik Kanaya itu untuk iklan. Masalah ini mencuat sejak bulan lalu saat Kanaya Tabita mengajukan gugatannya terhadap Diah Permatasari. Dan ternyata urusan gugat-menggugat itu tidak hanya puas dalam tuntutan perdata saja, tapi kini berlanjut ke masalah pidana ke tangan polisi. Dimulai dari Kanaya Tabita yang melaporkan Diah Permatasari ke pihak Polda Metro Jaya Kamis 5 September kemarin.
Kanaya didampingi pengacaranya Ferry Firman Nurwahyu SH melaporkan dia dengan tuntutan pencemaran nama baik serta tuntutan ganti rugi material atas penggunaan pakaiannya itu senilai 648 juta rupiah dan kerugian imaterial 6 miliar rupiah. Malam harinya pada hari yang sama, Dia Permatasari didampingi suaminya Anton dan pengacaranya Maya Syak Johan SH membalas melaporkan Kanaya Tabita karena dianggap melakukan pemerasan atas dirinya. Secara musyawarah dan mufakat kami tidak menemukan jalan lagi. Jadi kami sudah mengundang pihak Diah dan Impression 2 kali untuk klarifikasi. Selain daripada waktu yang 1 bulan saya kasih sebelumnya. Jadi pertama tuh 1 bulan dulu, kemudian baru klarifikasi. Itu tidak ada sampai sekarang pernyataan maaf dari mereka. Walaupun secara tidak langsung mereka sudah mengakui bahwa karya tersebut, baju yang dipakai tersebut adalah hasil rancangan saya dan karyanya saya. Dan bagaimana pula dengan keterangan pihak Dia Permatasari? Berikut keterangan pengacara Dia, Maya Syak Johan SH. Kita sudah berusaha berniat untuk menyelesaikan masalah itu secara damai pada minggu ini. Tapi Anda bisa lihat bahwa dia ada di kantor polisi juga. Sebelumnya sudah diupayakan jalan damai. Lantas mengapa sekarang masalahnya semakin meruncing dengan saling melapor kepada pihak Polda Metro Jaya? Yang ingin membuat masalah ini bertambah ribet bukan kita. Kita sangat setuju dari sejak awal statement kita, mari diselesaikan masalah ini secara musyawarah. Langkah hukum adalah pilihan terakhir, saya pernah kemukakan. Apalagi hukum pidana. 30 Agustus ya, jam 11 pagi itu Edi Bogel dan salah seorang saksi datang ke tempat saya untuk meminta supaya kita tuh bisa damai. Terus saya bilang, Anda berbicara atas nama siapa? Kalau berbicara atas nama Anda sendiri kan Anda sudah saya maafkan. Dan kalau di kemudian hari itu saya tahu bahwa Anda berdosa sama saya menyayangkan karena kemudian yang akan mengadili itu bukan saya. Negara punya hak untuk itu. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh enggak, ini dari pihak dia ingin berdamai dengan saya. Tapi pada hari Senin sore dari seorang wartawan, saya mendapat telepon dan saya dikirimkan faxnya bahwa saya disomasi oleh pihak dia. Dan somasi itu kan di situ menyatakan kalau saya itu gugatannya saya memfitnah ya atau apa gitu deh pokoknya. Pencemaran nama baik. Sepertinya Kanaya sudah mantap untuk menyelesaikan semuanya lewat jalur hukum. Sejauh apakah dia siap melayani tuntutan Kanaya Tabita itu? Berdasarkan pertimbangan hukum saya, menurut hemat saya ada alasan hukum yang cukup untuk itu. Nah selanjutnya tentu tergantung bagaimana hasil penyidikan. Kita sudah sepakat. Ya, jadi dari saya juga dari kuasa hukum saya. Apa benar dia sempat stres dengan tudingan yang dilakukan Kanaya? Gimana saya nggak syok? Setiap panduk gede-gede Dia Permatasari akan dituntut 100 juta di setiap pojokan. Dari Star Nova itu spanduknya gede-gede sekali. Dituntut 7 tahun, bayangin aja. Dan pribadi telepon saya menanyakan hal itu. Gimana itu? Itu kan mental juga kan. Mental. Menyinggung tentang tuntutan Kanaya senilai 648 juta rupiah untuk kerugian material dan 6 miliar rupiah untuk kerugian imaterial atas baju yang dipakai dia untuk iklan tersebut, bagaimanakah dia menanggapinya? Saya nggak tahu, saya nggak pernah tahu baju itu nomornya berapa karena saya juga nggak pernah tahu itu baju siapa. Lalu bagaimana dengan Kanaya sendiri menghadapi tindakan dia yang melaporkan balik dirinya itu? Ya biarkan aja ya anjing menggonggong kafilah berlalu gitu loh. Jadi kalau dia bilang saya menuntut memeras, ya silahkan saja. Saya hanya melakukan apa yang Anda bisa tahu dong. Saya desainer, bukan saya membanggakan diri. Saya tuh udah sampai ke Hong Kong dan itu nilai untuk sampai ke Hong Kong itu pun mahal gitu loh. Dan dia mungkin selama ini menganggap bahwa desainer itu mungkin hanya tukang jahit gitu loh. Nah sekarang dia berhadapan dengan saya ada fakta-faktanya kenapa angkanya bisa sampai segitu. Tapi kalau sekarang saya ada tadi pertanyaan yang saya dituntut mencemarkan nama baik, terus terang yang memulai berbicara kepada pers, kepada tayangan itu bukan saya. Terus terang saya hanya mempergunakan hak jawab saya dan itu dilindungi oleh undang-undang pers gitu loh. Jadi saya bilang di sini saya cuma menyampaikan bahwa
ya mari resiko kita tanggung gitu loh. Kamu dengan resiko kamu, saya dengan resiko saya gitu.